Perkembangan terbaru dari penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman di Jati Asih, Bekasi. Malaika, apakah penyisiran Kali Bekasi untuk mencari ada atau tidaknya kemungkinan korban lain ini masih dilakukan? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Ini penyusuran di sekitaran Kali Bekasi, tempat kejadian perkara ditemukannya 7 jenazah memang sudah dihentikan. Tadi penyusuran terakhir itu sudah dimulai sejak pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, dan itu penyusurannya ada yang menggunakan perahu, ada juga yang menggunakan jalan kaki dan juga menggunakan drone. Namun memang dari Basarnas dan tim gabungan tadi juga sudah membagi tim gabungan menjadi 3. Ada tim yang menyusuri di sekitaran tempat kejadian perkara di sekitaran Kali Bekasi, Jawa Barat. Ada juga yang menyusuri dari TKP dari Kali Bekasi sampai ke pintu air, karena tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan khawatirnya dari warga dan juga dari tim gabungan ada barang-barang ataupun jenazah yang menyangkut di pintu air, karena khawatirnya jika ditemukan barang-barang dari para korban ataupun jenazah ini bisa sangat membantu dan juga mempermudah proses identifikasi dari para jenazah. Dan juga ada tim yang menyusuri dari Kali Bekasi hingga ke bawah jembatan Kemang Pratama yang merupakan hilir dari sungai ataupun Kali Bekasi ini. Namun memang sampai penyisiran ini selesai, itu tadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, tidak ditemukan jenazah lain selain 7 jenazah yang tadi sudah ditemukan pagi tadi. Dan berdasarkan tadi pernyataan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jakarta, Desiana Kartika, mengatakan Basarnas baru memang akan melanjutkan pencarian jika ada laporan baru yang diterima oleh pihak kepolisian, baik dari keluarga, dari saksi maupun dari warga setempat. Dan hingga kini info dari pihak kepolisian, semua korban berjenis kelamin laki-laki dan juga ada beberapa korban yang masih berusia remaja. Dan sampai saat ini baru ada 2 dari keluarga korban yang menyampaikan bahwa memang salah satu anggota keluarganya kemungkinan adalah salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan di sekitaran Kali Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga terus menghimbau keluarga korban untuk menghubungi posko di Polres Metro Bekasi Kota ataupun posko di RS Polri Kramat Jati jika merasa ada keluarganya yang belum pulang dan juga merasa kerabatnya belum ditemukan di kasus ini. Friska. Nanti akan dicari kembali jika ada laporan terhadap korban, dan sampai saat ini juga antemortem dan postmortem masih dicocokkan di Rumah Sakit Polri. Terima kasih Malaika Kridaman atas laporan Anda. Berikutnya kita juga sudah terhubung dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah hadir Pak Arianto. Bicara soal penyebabnya sampai sekarang kan masih diselidiki. Tapi kalau dari informasi yang disampaikan oleh Kapolda bahwa ada kemungkinan bahwa para korban ini hendak tawuran lalu kabur saat dikejar polisi. Nah, bagaimana untuk mengusut kasus ini, dimulai dari mana semestinya kehati-hatian ini dilakukan? Kasus ini sebetulnya simpel ya. Cuma dahsyat karena korbannya besar. Ya, temuan 7 orang mayat sekaligus. Pasti kemudian menimbulkan tanda tanya, kok sebesar itu dan mendadak itu, kenapa sebabnya? Kira-kira kan begitu ya. Langkah pertama yang harus untuk penyelidikan atau penyidikan polisi ini adalah mencari kesaksian kejadian itu sendiri. Yang pertama kali mesti nyari saksi dulu kejadiannya bagaimana. Dan yang kedua, melihat hasil pemeriksaan yang di rumah sakit. Itu korban-korban itu nanti siapa, diidentifikasi supaya bisa menghubungi keluarganya dan kita bisa minta kesaksian sebelum kejadian itu. Di samping itu dari rumah sakit juga kita harapkan ada hasil otopsi ataupun visum yang menyatakan kira-kira 7 korban ini meninggalnya kenapa. Nah, kita dalam posisi sekarang ini sudah lumayan ya. Karena dari ekspos Kapolda tadi itu ternyata ada saksi yang masih hidup yang terjun ke sungai itu. Nah, ini merupakan saksi kunci yang menurut hemat saya langsung cepat digali betul-betul apa keterangannya
dan untuk dijelaskan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak masing-masing mengajukan teori-teori perkiraan begini, dugaannya ada begini dan sebagainya. Ya. Apabila saksi kunci tadi itu menerangkan pada masyarakat ini loh kejadian seperti ini dan didampingi oleh Kompolnas ataupun Propam dan sebagainya, maka otomatis akan bisa meredakan, oh kira-kira benarlah keterangan itu tidak direkayasa oleh polisi. Yang kedua, kalau memang itu diusir oleh polisi karena oleh patroli polisi, maka Propam mestinya menelisik kembali siapa petugas polisi yang mengusir itu waktu itu. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah sudah diperiksa atau belum, tapi mudah-mudahan cepat bisa diperiksa dan petugas yang dia mengadakan pengusiran itu ngomong lagi di depan media, ini loh begini ceritanya gitu. Ya. Sehingga dengan sangat cepat publik mendapatkan konsumsi informasi yang sangat diabarkan oleh publik, sehingga masing-masing pengamat ataupun orang yang seperti saya ini cuman berandai-andai kurang lebih begini begini kan menimbulkan pertanyaan banyak untuk polisi. Nah, jadi artinya kan kalau ada saksi kunci tadi seperti Pak Arianto bilang, ini harusnya bisa lebih cepat untuk diungkapnya karena ada korban selamat yang bersama-sama juga dengan 7 itu kan saksi jenazah yang ditemukan begitu ya. Nah, tapi di sisi lain tadi kita juga yang disoroti adalah ada polisi yang coba mengejar para korban ini yang diduga melakukan tawuran. Nah, saya mau tanya dulu Pak Arianto, sebenarnya SOP-nya jikalau misalnya ingin mengejar terduga pelaku tawuran itu seperti apa sih untuk pengejarannya itu SOP-nya? SOP-nya pastinya begini, didapat informasi ya bahwa mungkin informasi akan terjadi tawuran. Nomor satu mungkin gitu, atau informasinya hanya berupa, Pak ini di jembatan ini banyak orang kumpul-kumpul, apalagi diantaranya ada yang bawa senjata, maka otomatis patroli polisi itu secara emergensi ya itu, karena patroli polisi itu ada dua ya, patroli rutin dan patroli emergensi. Kalau itu mesti pas patroli emergensi mendatangi ke tempat TKP itu, kurang lebih apa yang terjadi, ancaman apa yang terjadi. Nah, tapi ketika ini kelihatannya ya kasusnya yang terjadi, begitu polisi datang ke tempat situ, yang berkumpul di situ udah ketakutan dan bubar lari gitu. Tadi saya dengar daripada Basarnas tadi bahwa mereka itu bukan terjun dari jembatan tapi terjun dari masuk ke hutan, kemudian banyak mau nyebrang ke kampung sebelah, tapi diantaranya ada yang meninggal dan ada yang selamat diantara 7 orang itu. Jadi kira-kira begitu. SOP-nya adalah patroli emergensi apabila ada gangguan yang mendadak otomatis akan mendatangi ke TKP. Mengecek apa yang terjadi. Tapi kemarin itu belum sampai ditanyakan, mungkin mereka takut lari sehingga kalang kabut dan bahkan sampai berusaha menyeberang walaupun mereka tidak bisa menyeberang dan akhirnya meninggal itulah. Oke. Itulah kira-kira. Kalau yang jadi pertanyaan sekarang juga banyak muncul kan adalah apakah ada kelalaian petugas atau tidak, misalnya ada pelanggaran SOP atau tidak. Untuk petugas yang melakukan tadi patroli itu juga harus ditanya seperti apa yang sudah dilakukan, termasuk dicocokkan dengan saksi yang hidup ya Pak ya? Betul. Jadi kalau seperti ini ya karena ada orang meninggal gitu ya. Biasanya kan meninggal itu kan bukan karena kejadiannya tapi karena tindakan polisi juga. Itu yang sering diramaikan sekarang oleh publik sekarang ini. Kalau ada orang meninggal pasti kemudian dilihat apakah polisinya salah prosedur apa tidak. Dan itu memang wajib dari para polisi untuk mengecek kembali siapa yang melakukan tugas patroli kemarin, ditanya satu-satu apa yang dilihat, apa yang dikerjakan. Dan kemudian itu disampaikan kepada masyarakat, ini loh petugas itu ngomongnya begini. Jadi kesimpulan kami dia tidak salah prosedur atau kesimpulan kami dia ada melanggar prosedur begini gitu. Jadi saya kira ini Propam harus segera, Pak Kapolda kan sudah perintahkan, Propam segera meriksa siapa petugas ya, apakah ada kesalahan teknis atau ada tindakan yang agresif dan sebagainya, barulah itu bisa ditentukan apakah itu melanggar SOP atau tidak. Apalagi kalau misalnya Pak Arianto mungkin bisa menggambarkan, jikalau patroli kondisinya emergensi, misalnya ada laporan sekelompok orang kumpul di satu tempat diduga membawa senjata tajam. Nah itu seperti apa yang dilakukan? Baik itu petugas untuk menjaga warga misalnya agar tidak terkena akses misalnya takut ada tawuran atau sebagainya atau ancaman keamanan, dan bagaimana pula juga agar polisi tetap hati-hati dalam melakukan patroli itu Pak? Taunya polisi ya bisa mendeteksi bahwa kemungkinan ada tawuran itu bisa terjadi apabila mungkin ya ada laporan pendahuluan, mungkin ada rakyat yang lapor misalkan yang tahu ada rencana, atau laporan itu hanya mengatakan Pak ini di sini banyak orang kumpul-kumpul mabuk-mabukan atau apa dan sebagainya.
Nah, itu kebetulan kemarin kan yang kumpul-kumpul di situ kan bukan orang situ kan gitu kan. Iya. Orang luar daerah. Jadi itu patut dicurigai, pasti itu ada sesuatu lah yang akan dikerjakan gitu. Nah, kebiasaannya apabila kumpul-kumpul itu diantara ada yang membawa senjata tajam, bisa diperkirakan bahwa itu pasti nanti perkumpulan untuk melakukan tindakan yang akan menggunakan senjata tajam itu. Maka patroli polisi harus segera mendatangi dan mengecek kejadian apa yang terjadi gitu. Tapi kemarin itu yang terjadi kan belum sempat ditanyakan apa dan sebagainya, mereka lari ke arah kampung kemudian nyebrang dan itulah yang terjadi, hilang. Cuman sayangnya sampai sekarang begitu ada penemuan ini 7 orang ini, mestinya petugas patroli yang tadi malam itu patroli yang mungkin ada yang melakukan patroli Ya. mengusir itu, mestinya dia melapor kepada pimpinannya. Ya Oh. Pak, semalam kami melakukan begini di sana ada ini, tapi kemudian kami bubarkan. Nah, setelah itu kami pergi, tahunya pagi-pagi ada orang meninggal gitu. Mestinya nggak usah takut tempat petugas itu yang melakukan itu karena dia tidak melanggar SOP-nya kok gitu. Oke, jadi kalau toh tidak melanggar SOP atau bahkan tidak sempat menanya tapi sudah keburu kabur targetnya, semestinya polisi yang melakukan patroli itu melapor. Tapi kalaupun tidak melapor, penyidik wajib untuk memanggil, begitu Pak Arianto? Enggak, prosedurnya ya. Setiap petugas yang habis melaksanakan tugas pasti melaporkan hasil penugasannya. Okay. Apakah laporannya tulisan atau tertulis gitulah. Nah, ini saya nggak tahu ya apakah mereka sudah lisan atau tertulis. Hanya sayangnya juga sampai pagi ada orang meninggal itu kok polisi pimpinan daripada Polres setempat tidak ada belum yang menerima, belum klarifikasi bahwa oh ya memang tadi malam ada patroli saya mengatakan begini-begini. Kalau gitu kan enak kan, jadi kan nggak tanda tanya ini salah atau enggak gitu. Kira-kira itu jadi. Dan yang jelas juga dalam pengungkapan ini harus transparan sesuai janji Polri tadi ya Pak Arianto ya? Saya sudah mengingatkan dan Kapolres berjanji Pak kami akan transparan. Ya. Saya hanya menegaskan kalau yang namanya transparan itu artinya polisi harus memberikan penjelasan kepada rakyat, terutama apa yang ingin diketahui oleh masyarakat. Itu dijawab. Jangan nanti penyidikan selesai penyidikan baru akan dijelaskan. Itu keliru besar untuk saat ini. Karena itu merugikan polisi. Jadi sekarang polisi harus mengatakan bahwa ini loh yang terjadi, kita sudah meriksa ini, syukur-syukur orang yang diperiksa itu suruh ngomong sendiri di depan publik. Iya. Entah seperti saksi itu tadi, suruh ngomong sendiri di depan publik bahwa ini gini ceritanya kejadian gini, seperti media menanyakan para saksi yang cuma tahu sepotong-sepotong itu. Nah ini kan saksi kunci polisi yang tahu. Mestinya polisi yang mempublikasi sehingga rakyat bisa tentram gitu. Ya harus dipublikasikan jelas terang benderang agar tidak ada pertanyaan lagi dari publik. Baik, terima kasih Pak Arianto, Irjen Purnawirawan Arianto Stutadi, penasihat ahli Kapolri. Terima kasih Bapak.